Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel informasi yang akan selalu memberikan informasi terupdate dan terbaru sekaitan dengan P3K Guru, CPNS, info guru dan tunjangan, dan aplikasi pendidikan. Jadi di video kali ini teman-teman, admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting, yaitu 4 tuntutan guru honorer peserta tes P3K 2021 semoga dikabulkan. Jadi sumber video ini atau sumber informasi ini berasal dari salah satu media elektronik terkenal tentunya, dan tidak lazim lagi yang sering admin bahas adalah jpnn.com, salah satu media elektronik yang ada di Indonesia yang selalu menyajikan informasi-informasi terbaru dan terupdate. Nah, langsung saja teman-teman ya. Di sini terkait tentang 4 tuntutan guru honorer peserta tes P3K 2021 semoga dikabulkan ya. Dilansir di jpnn.com Jakarta, guru-guru honorer itu peserta tes P3K 2021 gencar bergerak melakukan lobby teman-teman ya. Jadi teman-teman guru honorer itu sebagian besar itu gencar bergerak melakukan lobby, meskipun admin tidak ketahui lobby-lobby yang bagaimana, tapi tentunya melalui jpnn.com kita bisa mendapatkan banyak informasi. Nah, di sini tujuan utama dari guru honorer melakukan lobby atau bergerak cepat adalah tujuan utamanya adalah mendapatkan kebijakan khusus dari pemerintah. Saya ulangi, mendapatkan kebijakan khusus dari pemerintah agar bisa lulus menjadi P3K Guru 2021. Nah, di sini bahkan dari Kota Palembang, guru honorer itu sudah bertemu dengan para pejabat Dinas Pendidikan Kota Palembang memohon agar ada pertimbangan khusus bagi guru honorer yang masa pengabdiannya panjang ya. Jadi ini memang yang selalu disuarakan oleh teman-teman guru honorer setelah eh, seleksi P3K tahap 1 itu mengenai afirmasi masa pengabdian teman-temannya, dan admin juga semuanya sangat mendukung ya seperti itu. Karena kenapa? Di database Dapodik itu sendiri itu seluruh data teman-teman guru honorer ataupun dan guru PNS dan Tendik itu semuanya tercover di Dapodik. Jadi seandainya istilahnya Kemendikbudristek memberikan afirmasi pengabdian atau melihat pengabdian, itu bisa langsung dideteksi melalui Dapodik ya, karena di Dapodik itu lengkap mulai dari SK pertama sampai SK terakhir untuk teman-teman guru honorer. Bahkan status kepegawaian guru honorer itu juga sudah tercover di Dapodik seperti itu. Di sini Ketua Solidaritas Nasional ya, kata Ketua Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia SNWI Sumatera Selatan Susi Mariani kepada jpnn.com Sabtu tanggal 18 bulan 9 ya, seperti itu. Nah, di sini kita lanjut lagi teman-teman ya. Menurut dia dalam silaturahmi dengan Kadisdik Palembang Ahmad Zulianto, Kabid GTK Sumatera Selatan MZen dan pembina Forum Honorer Huru dan Tendik SNWI Sumsel, Wakil 3 PGRI Sumsel Syahril disampaikan beberapa aspirasi guru honorer yang mengikuti tes P3K Guru. Ini datang dari Palembang teman-teman ya. Di sini ada 4 tuntutan yang diajukan teman-teman guru honorer dan dipelopori langsung dari Palembang ya. Di sini yang pertama adalah kami sangat sependapat dengan poin 1, yaitu agar passing grade kompetensi teknis itu diturunkan menjadi kisaran 240 sampai 280. Jadi menurut admin di sini kisaran 240 sampai 280 untuk passing grade kompetensi teknis itu sudah sangat ideal, tidak tinggi dan tentunya juga tidak terlalu rendah, sehingga teman-teman guru honorer itu bisa mencapai passing grade 240 sampai 280 andaikan itu direvisi ulang oleh Kemendikbudristek seperti itu ya, dan Kemenpan RB. Jadi di sini passing grade yang ideal menurut admin itu adalah 240 sampai 280, itu sudah sangat ideal teman-teman ya. Di sini yang kedua, tuntutan yang kedua adalah penambahan afirmasi ya. Jadi penambahan afirmasi kepada guru honorer kategori 2 yang semulanya 10% ya, atau 50 poin menjadi 25% atau 125 poin. Nah, kalau untuk afirmasi yang sekarang kalau tidak salah untuk mendapatkan 125 poin itu berarti kita wajib berusia di atas 35 tahun plus kita harus menjadi guru kategori 2. Nah, ini yang tentunya sulit dicapai double afirmasi, meskipun ada sebagian kecil dari teman-teman guru honorer yang bisa mengantongi 2 afirmasi sekaligus, itu afirmasi usia dengan afirmasi kategori 2. Nah, di sini yang cukup bijaksana menurut admin di sini adalah tentang ini ya, yang poin 2 ini,
penambahan afirmasi kepada guru honorer K2. Ini sudah sangat bijaksana jika seandainya bisa diterima dan dineka menjadi 25% atau sekitar 125 poin. Nah, kemudian pindah ke poin 4 di sini, afirmasi kepada guru honorer usia 35 tahun mulanya 15 poin, 15% atau 75 poin itu diinginkan teman-teman guru honorer menjadi 30% atau 150 poin. Ini sudah sangat ideal juga teman-teman ya. Adanya revisi passing grade, kemudian adanya istilahnya penambahan afirmasi itu sangat bijaksana menurut admin ya, untuk istilahnya memenuhi target 1 juta guru ya yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek. Kan sebenarnya jatah 1 juta guru, dan tentunya ketika diturunkan passing grade atau minimal kalau misalkan poin 1 ini tidak bisa dipenuhi, misalkan tidak bisa dipenuhi, itu minimal ini yang poin 2 dengan poin 3 juga ini poin 2 dengan poin 3 itu dipenuhi ya. Bahkan untuk poin 4 juga seperti itu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi menurut saya sudah sangat bijak jika seandainya pemerintah bisa menerima adanya penambahan afirmasi. Kalaupun untuk revisi passing grade agak susah, mungkin alternatifnya adalah adanya penambahan afirmasi seperti itu. Nah, di poin 4 di sini afirmasi kepada guru honorer yang sudah mempunyai NUPTK mendapat tambahan afirmasi 10-30% itu tergantung mereka mengabdi. Berarti ini masuk ke dalam kategori guru non afirmasi ya. Jadi ini masuk ke dalam guru non afirmasi untuk poin 4, dan ini sudah sangat bagus ya. Untuk poin 4 ini itu kita bisa menjadikan dasar hukumnya itu adalah di Dapodik teman-teman ya. Dasar hukumnya itu bisa dijadikan di Dapodik. Kalau Kemendikbud menginginkan hal seperti itu, Dapodiklah yang akan menjadi server utamanya ya. Artinya dalam artian untuk mengecek keaktifan guru honorer, kemudian mengecek masa pengabdian, mengecek kevalidan NUPTK, mengecek SK pertama sampai SK terakhir, mengecek ijazah, bahkan mengecek data individu semua guru honorer, itu bisa dimasukkan di poin 4 ya. Jika misalkan afirmasi pengabdian nanti direalisasikan, misalkan dikabulkan permohonan dari teman-teman guru honorer, mungkin Dapodiklah yang akan menjadi servernya untuk mengecek atau memvalidkan atau menyesuaikan data teman-teman seperti itu ya. Jadi admin ulangi, untuk di sini dari Palembang ini ada 4 tuntutan, dan tentunya ini mewakili keinginan untuk semua teman-teman guru honorer yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah agar passing grade kompetensi teknis diturunkan menjadi kisaran 240 sampai 280. Sebenarnya ini sih berat ya. Yang poin 1 ini sebenarnya berat, tapi alangkah baiknya kalau misalkan poin 1 tidak bisa dipenuhi, tapi mudah-mudahan dipenuhi. Itu kalau misalkan ya teman-teman ya, ini poin 2, 3, 4 ini sangat ideal untuk dikabulkan oleh Kemendikbud. Mudah-mudahan saja, kita berdoa saja supaya Kemendikbud bisa minimal memperhatikan atau mendengar aspirasi dari teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia seperti itu. Dan tentunya menurut admin di sini, Dapodik itu adalah merupakan salah satu istilahnya salah satu media dari Kemendikbudristek untuk memvalidkan data-data guru honorer. Di Dapodik itu sudah tercover semua teman-teman. Itu sudah tercover semua, mulai dari nama sampai masa pengabdian itu sudah ada semua. Bahkan ijazah terakhir, kemudian riwayat sertifikasi itu di guru honorer itu sudah tercover semuanya. Baik itu guru honorer negeri maupun guru honorer swasta itu tercover semua di Dapodik Dasmen. Dan Dapodik Dasmen itu kan punyanya Kemendikbudristek juga teman-teman ya. Jadi tidak ada masalah lagi jika seandainya dan mudah-mudahan saya terjadi, misalkan ada afirmasi untuk masa pengabdian dan NUPTK seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini videonya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.